Apakah kalian tahu kalau Italia nggak punya perkebunan kopi sendiri? Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel. Semoga kabar kalian hari ini baik dan sehat terus ya. By the way, mungkin kalian bingung kenapa kok settingnya beda, karena kebetulan aku nggak di rumah. Aku lagi di rumah mertua di Mantova, jadi jangan heran kalau settingnya beda, warna temboknya juga beda, karena rumah ini lebih colorful daripada rumah aku. So guys, gimana kalian udah breakfast atau belum? Karena di sini kebetulan masih pagi dan aku baru selesai breakfast, tapi masih sambil minum kopi. Ngomong-ngomong kopi, kalian suka nggak sih minum kopi? Kalau aku kayaknya kalau sehari nggak minum kopi itu badan bawaannya tuh lemes dan tidak bertenaga gitu. Jadi aku setiap hari harus bikin kopi. And by the way, kalian tahu nggak kalau di Italia itu terkenal dengan kopinya? Mungkin kayak kalian pernah dengar nih cappuccino, atau mungkin bukan cuma sekedar pernah dengar tapi pernah nyoba atau sering nyoba, atau kayak minuman wajib kalau ke coffee shop. Nah, cappuccino itu asalnya dari Italia. Terus mungkin kalian pernah dengar macchiato atau espresso, itu juga dari Italia, termasuk cafe latte. Sebenarnya sih kopi susu dari mana aja ya, cuma kan orang bilangnya cafe latte, padahal cafe is coffee and latte is milk. Jadi cafe latte ya sesimpel kopi susu gitu. Ngomong-ngomong kopi nih, kalian tahu kan kopi Italia itu famous kan? Tapi apakah kalian tahu kalau Italia nggak punya perkebunan kopi sendiri? Bingung kan? Negara yang terkenal dengan kopinya, terkenal kalau kopinya enak, tapi ternyata nggak punya perkebunan kopi sendiri. Terus gimana tuh? Kalian penasaran? Hari ini kita akan bahas beberapa fakta menarik tentang kopi dan coklat Italia. So here we go. Jadi ada beberapa fakta yang sudah aku rangkum di sini. Fakta pertama adalah Italia terkenal banget dengan kopinya. Kopi Itali terkenal di mana-mana. Tapi seperti tadi aku bilang, Italia nggak punya perkebunan kopi. Jadi mostly mereka akan import kopinya dari luar negeri atau negara-negara lain yang punya perkebunan kopi. Tapi aku belum tahu apakah Indonesia impor kopi atau enggak ya ke Italia, aku kurang tahu. Yang jelas kopi yang ada di Italia itu import dari luar negeri. Dan walaupun mereka import, this is the second fact, walaupun Italia mengimport biji kopinya, tapi Italia memiliki the biggest roastery atau tempat ngerosting kopi terbesar di dunia. Dan banyak banget famous brand dari Italia, famous brand of coffee ya, seperti Illy, mungkin kita udah sering minum kalau di Indonesia. Dan satu lagi itu adalah Lavazza. Fakta ketiga, seperti tadi aku bilang, kan Italian coffee is so strong, ya kan? Mungkin kayak aku waktu pertama kali kesini, terus kan aku suka banget ngopi, ya otomatis pasti aku cari kopi dong, atau bikin sendiri di rumah Luka. Nah, itu aku agak-agak, kok kopinya strong banget gitu. Jadi aku pernah ketemu salah seorang yang ngerosting kopi. Dia tuh kasih penjelasannya kayak kalau Asian taste biasanya ngerostingnya misalnya ada 3 atau 4 tahap roasting. Kalau Asian taste itu lebih suka yang light, jadi dia
ngerostingnya tuh sampai di tahap 2 atau 3. Jadi biji kopinya nggak sampai yang benar-benar matang. Sementara kalau di Italia, karena mereka suka rasa yang lebih strong, mereka akan ngerosting sampai ke maximum level. Jadi biji kopinya, kalau orang bilang ih biji kopinya gosong nih, padahal itu bukan gosong, tapi dia banget matangnya. Jadi rasa kopinya tuh benar-benar strong keluar dan lebih pahit gitu. Jadi kopi di Italia itu lebih strong daripada kebanyakan kopi di Asia. Jadi kalau kalian kesini jangan kaget kalau kopinya kok gini ya. Dan itu mostly di semua bar. Nah, kalau saran aku, misalnya kalian ke Italia terus kalian pengen banget ngopi, cari tempat kopi atau coffee shop yang agak dekat dengan pusat kota. Kenapa? Karena biasanya dia sudah menyesuaikan sama lidah turis, jadi nggak terlalu yang terlalu strong banget gitu, nggak gitu. Kemudian fakta selanjutnya, fakta nomor 4, kita kan sering banget minum kayak siang-siang panas es cappuccino, terus malam nongkrong di bar es cappuccino atau cappuccino panas atau latte panas, cafe latte panas. While di Italia, kopi dengan susu kayak ini nih yang lagi aku minum, itu disajikan untuk breakfast. Kalau misalnya nih kita nongkrong di bar terus kita order cappuccino di siang hari, itu sebenarnya agak aneh kalau buat orang Italianya, tapi karena kita bukan orang Italia ya udahlah ya, nggak apa-apa. Jadi kalau buat siang hari, misalnya habis makan kan orang Italia pasti minum kopi kan. Mereka biasanya akan pesan kayak espresso atau cafe macchiato. Jadi kopi dengan sedikit banget susu dan disajikannya di gelas kecil kayak gini juga. Kenapa? Karena ya memang kalau siang kan mereka lebih sibuk, jadi mereka ambil kopi yang porsinya kecil, jadi bisa stop and go, terus habis itu bisa lebih cepat habisnya juga, dan fungsi kopinya sendiri tetap kena ke badan, yaitu untuk nge-refresh lagi, seperti itu. Kemudian fakta selanjutnya adalah kopi di Italia itu mayoritas hanya basic taste. Basic taste yang aku maksud adalah hanya kopi dan mungkin campurannya hanya susu atau sedikit coklat. Jadi kalau misalnya kita ke Italia terus habis itu kan, kalau di Indonesia banyak banget kan kayak kita bisa pesen caramel coffee atau caramel macchiato atau ya kopi-kopi yang sudah di mix dan sudah di adjust sesuai dengan lidah kita. Tapi kalau di Italia itu susah banget. Kalian biasanya bisa nemu espresso, terus cappuccino, terus cafe macchiato, mochaccino. Ya sebatas itulah, masih kopi yang normal-normal aja. Terus sekarang sih udah mulai ada juga kopi ginseng atau cappuccino ginseng, kita bisa temuin di bar-bar. Tapi kalau misalnya kita nyarinya kayak caramel macchiato atau ada tuh di salah satu brand, nama produknya tuh Asian Dolce Latte, dan itu enak banget, salah satu favorit aku. Di sini tuh susah cari yang kayak gitu. Even kita ke brand besar, kalau misalnya kita tanya kamu punya caramel macchiato nggak, mereka akan bilang kita nggak punya, dan itu bukan produk untuk segmentasi Eropa, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini kopinya lebih strong, terus habis itu tidak banyak kopi yang sudah diffusion, rata-rata basic taste aja. Selanjutnya adalah fakta nomor 6, dan ini sebenarnya bukan fakta sih, lebih ke ada salah satu habit di daerah selatan Italia, tapi di sini juga ada sih, tidak banyak. Di utara atau daerah lain ada, tapi nggak banyak, mostly terjadi di selatan. Yaitu misalnya satu orang pergi ke bar, terus dia beli espresso atau cafe macchiato atau apapun,
Terus dia kasih uang lebih ke barmannya, kayak lebih 1 euro 2 euro. Terus dia akan bilang ini untuk orang yang setelah aku, jadi dia nggak perlu bayar lagi. Jadi kayak dia tuh nraktir orang yang dia nggak kenal. Jadi dia kayak nraktir random people yang datang ke bar itu aja gitu. Jadi kayak misal aku datang ke bar, terus kopinya harganya 1,5 euro, terus aku bayarnya 3 euro, dan aku bilang gak usah dikembaliin uangnya, tapi kalau ada yang datang ke sini setelah aku dan beli produk yang harganya kurang lebih sama, aku yang bayarin gitu. Dan itu sangat-sangat umum, terutama di daerah selatan Italia. Gue jadi pengen nyoba, kayak nanti kalau ke selatan kali-kali gue dapet kopi gratis, ya kan? Siapa yang tahu, walaupun 1,5 euro doang, ya nggak sih? Kayak pengalamannya aja gitu yang menarik, ya kan? Ya nggak sih? Ya dong. Nah, kalau kopi itu tadi adalah beberapa faktanya. Kita akan berubah arah dari kopi ke coklat atau coklat. Kenapa sih coklat? Kalian mungkin ada yang pernah coba coklat merek Pernigotti atau Perugina. Itu adalah coklat Italia yang cukup terkenal di dunia. Mungkin ada yang pernah coba ya. Tapi ada fakta menarik lainnya di balik industri coklat di Italia. Fakta menariknya kurang lebih sama kayak kopi. Jadi di Italia itu juga tidak ada perkebunan coklat. Jadi mostly coklat Italia itu biji-bijiannya diimport dari luar negeri juga, dari Asia atau Amerika Selatan. Nah, kalau coklat, setahu aku ada salah satu brand coklat di Italia yang importirnya salah satunya dari Indonesia. Aku baca di salah satu kanal berita kalau brand coklat ini ngambilnya dari Indonesia, dan itu adalah salah satu coklat yang terkenal juga di Italia. Seperti halnya kopi yang menjadi minuman favorit atau menjadi salah satu produk yang terkenal dari Italia, coklat juga menjadi salah satu produk yang terkenal dari Italia. Walaupun belum seterkenal coklat dari Belgia atau dari Swiss, tapi banyak produk dan brand Italia yang sudah terkenal juga di dunia. Contohnya Ferrero Rocher, terus Pernigotti, tadi yang aku bilang, terus Perugina, dan kalian tahu dong pasti itu loh, the family of Kinder, ada Kinder cookies, cake, coklat, Kinder yang bentuk telur, Kinder ini, Kinder itu, Kinder, dan you know, the most tempting chocolate jam in the world, Nutella. Itu juga dari sini asalnya. Siapa sih yang gak tahu Nutella? The most dangerous jam for your diet ever. Nah, itu asalnya dari Italia. So, dari sini kita bisa simpulkan kalau Italia itu mungkin tidak punya perkebunannya, tidak punya produk dan bahan dasarnya, tapi mereka sangat baik dalam mengolah suatu produk atau suatu bahan mentah. Mereka sangat baik dalam mengolah bahan mentah, khususnya makanan. Dan selanjutnya adalah fakta terakhir, masih tentang coklat. Kalau misalnya kalian ke bar, any of you yang ngefans banget sama coklat, terus kalian kalau ke cafe suka banget minum hot chocolate atau coklat panas, nah kalau kalian kesini nih, jangan mengalami seperti aku, karena aku suka coklat panas juga. Kalau aku lagi nggak mood minum kopi, aku pasti pesen coklat kalau lagi di coffee shop atau bar-bar sejenis. Di sini one time aku pesen coklat panas, itu datangnya kayak budino, kayak soft pudding, kayak puding tapi yang lembut. Nah kayak gitu, seintens itu hot chocolate yang ada di sini. Jadi coklat panas yang di sini itu bukan yang kita bisa
minum di apa, kalau orang Indonesia bilang diseruput ya, bukan yang bisa kita seruput gitu, bukan yang tapi disendokin minumnya. Bisa sih diginiin, diminum langsung dari gelas, cuma kalau menurut aku terlalu intens, jadi lebih enak pakai sendok gitu. Tapi ada beberapa juga yang agak cair, nggak cair banget, tapi agak cair, nggak kayak soft pudding. Jadi jangan sampai bingung atau kaget kalau lagi ke bar, kalau pesan coklat panas, yang datang adalah hampir puding coklat. Nah, jadi itu tadi fakta-fakta menarik terkait dunia kuliner, khususnya coklat dan kopi sebagai salah dua produk unggulan dari Italia. Dari sini kalian jadi tahu kalau misalnya wah, di Itali nggak punya perkebunan, tapi kok produknya enak-enak. Yap, karena mereka sangat serius dalam mengolah suatu bahan mentah, apalagi kalau mereka emang penggemar banget di bahan ini. Aspetta. Mua. Questo è nonna di Luca. Say ciao nonna. Dice ciao. 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 Ah, Kasih ciao. allora stai riprendendo me? Sì. Ah. Ciao Mua. Ya, itu adalah neneknya Luca. So sweet ya. Niente. Itu adalah neneknya Luca. Dia sangat baik hati, dia sangat sayang sama aku, like literally sayang ya. Dan setiap kali aku stay di sini dia selalu ingin tahu what I'm doing, terus if I need anything, kayak kamu butuh apa, dia akan kesini setiap saat. So sweet of her. Well, anyway, sampai di sini video kita. Itu tadi informasi dan fakta yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Kalau suatu hari kalian kesini, kalian jadi nggak bingung lagi dan nggak kaget lagi dengan mungkin taste atau tampilan produk yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. So guys, see you on the next video. Jangan lupa komen. Jangan lupa juga kasih masukan dan ide tentang apa sih yang kalian pengen tahu dari Italia ini, entah dari dunia kulineri, horor dan misteri, atau destinasi wisata atau traveling gitu. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini kalau kalian suka. See you on the next video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Waiting for you one by